Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada pagi hari ini kita kaji yaitu kitab Bulughul Maram halaman 177. Silakan yang punya kitab Bulughul Maram dibuka halaman 177, nomor hadis yaitu 716. Silakan dibuka nomor hadis 716. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita kaji yaitu tentang masalah saburoh. Subroh itu artinya tumpukan dari makanan yang mana tidak diketahui takarannya dengan takaran yang diberi nama minatamri dari korma, yaitu borongan. Istilahnya jual borongan itu tidak benar, khawatir nanti ada yang jelek. Aduh, pakai takaran itu kan terukur yang kiranya bisa dijual dan tidak, itu nanti akan ketahuan. Ya, sekarang kita kaji nomor hadis 716. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Syartul misliyati, syaratnya yang harus sama ataupun misliyah, firribawiyati, di dalam masalah riba. Itu harus sama dan tidak boleh terkurangi sedikit pun ukurannya, baik takaran maupun timbangan. Wan Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata Ma'mar, ini sungguhnya aku Ma'mar itu kuntu aku itu asma'u mendengar aku Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar langsung dari Rasul yaqulu, berkata, bersabda siapa Rasul, yaitu at-ta'amu adamul makanan, itu bito'ami, yaitu dengan makanan pula. Jual-jualan makanan atau jual beli makanan dengan makanan. Mislan, sama, bimislin, dengan sama. Maksudnya harus sama-sama ukurannya maupun takarannya, itu harus sama. Wakana, dan ada poto amuna, makanan kita yauma idin, pada hari ini, itu wakana to'amana, itu makanan kami apa syairu. Wakana, dan ada itu to'amana, makanan kita yauma idin, pada hari itu pada saat akad zaman Rasul itu apa syairu, gandum. Makanya kalau gandum ya harus sama. Itu kan gandum dengan gandum, makanan berupa makanan. Beda kalau jenis gandum kasar dengan bur dengan syair. Ya harus lebih banyak syairnya daripada burnya. Ibarat sama dengan kata-kata beras, itu sama-sama makanan. Ada beras yang super, ada beras yang tidak. Ya tentunya lebih mahal beras yang super itu. Nah, kalau makanan dengan makanan sekarang diijolno, lah itu sama-sama beras tapi beda
harga beda nama, itu ya harus dibedakan. Tidak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau jenisnya sama, ya harus sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Dohirnya lafadz to'am di sini itu memuat semua makanan yang bisa dimakan. Nah, itu kan bahwa menunjukkan bahwa tidak boleh dijual ulumat tadi itu secara berlebihan atau saling lebih. Nah, walaupun beda jenisnya. Nah, itu kan kalau nurut di sini. Yang lahir bahwa la yaqulu ahadun bil umum. Seseorang tidak boleh berkata secara umum. Hilaf di sini adalah hanya bir dan bur dan syair. Seperti yang diterangkan oleh Imam Malik. Akan tapi Ma'mar itu mengkhususkan makanan bisair. Dengan syair saja. Ini taksis. Karena kebiasaan perbuatan yang sekiranya bisa mengalahkan sebuah nama. Nah, di sini telah membahas yaitu Imam Madhab Hanafi, yaitu untuk taksis tadi. Adapun jumhurnya ulama yang terkenal itu la yukhassisuna biha, tidak mengkhususkan mereka jumhur, kecuali yaitu kalau nama itu campur jadi satu antara bur dan syair. Nah, itu kan antara bur dan syair. Jadi tidak harus syair saja. Menurut dalil ini, nasnya hadisnya Abi Dawud, Nasai dari hadis Ubadah bin Somit mengatakan bahwa la ba'sa bibai'il birri bisair wasair aksaru wahuma yadan biyadin. Tidak apa-apa dengan menjual gandum yang halus bagus dengan gandum yang kasar. Adapun gandum yang kasar lebih banyak itu tidak apa-apa, kata Rasul begitu dari hadisnya Ubadah bin Somit. Adapun syaratnya walaupun berbeda begitu itu ya dan biadi, harus kontan, itu kan, harus kontan. Sekarang lanjutannya, kesimpulannya, walaupun sama-sama gandum, tapi yang satunya bur itu gandum halus. Sedangkan syair itu adalah gandum kasar, tentunya di sini dibedakan. Adapun gandum kasar lebih banyak tidak apa-apa, dengan syarat keduanya itu harus yadan biadin. Yadan biadin itu harus kontan, yang syair ya ada, bisa diserahkan kepada yang punya bur, yang punya bur juga ada, bisa diserahkan kepada yang punya syair. Karena kedua belah pihak ini saling ada kebutuhan, hajat untuk membuat makanan antara syair karena dia ingin syair, antara bur karena satunya ingin bur. Nah, karena kedua-duanya ada, pokoknya jangan sampai salah, yaitu harus yadan biadin tadi. Nah, kelanjutannya yaitu hadis selanjutnya 717. Wan Fadlah bin Ubaidin radhiyallahu anhu qala, berkata Fadlah. Fadlah itu siapa? Itu kan. Fadlah itu di sini angka 5 di situ sampai lihat, yaitu Ibnu Naqidin Al-Ansari Al-Ausi. Awalu masyahidihi, awal beberapa hadirnya, ikutnya perangnya dia itu Ahadun, yaitu Uhudun, perang Uhud. Tuma di Masko, kemudian di Damaskus, wawalia, dan menjadi pemimpin atau menguasai siapa Fadlah, qada'aha pada juru hukumnya Damaskus. Wa mata, dan mati dia Fadlah sanata 58 Hijriah. Hadis ini berjudul Bai'u ma fihi dahabun, menjual sesuatu barang yang fihi di dalam barang itu dahabun, ada emas, bidahabin dengan emas. Umpama ada kalung di situ, ada perhiasannya, di titik-titik itu emas, dengan emas.
harus dengan emas. Ya itu ya caranya gimana? Emasnya diambil dulu, gitu kan? Umpama nempel di perhiasan ataupun di permata gitu itu, mau dijual dengan emas. Ya ini yang harus dipuputi dulu, ditimbang atau ditakar, baru diijolno. Tidak boleh secara gemblengan seperti itu. Diambil perniknya itu diambil dulu. Ini tata cara. Wan Fadlah bin Ubaidin radhiyallahu anhu qala berkata Fadlah, istara itu membeli aku yauma Khaybar. Di harinya perang Khaybar tahun 8 Hijriah. Kiladatan pada sebuah kalung bisnai asaro dinaran dengan harga 12 dinar. 12 dinar ini ya banyak itu. Satu dinarnya saja 8 gram, berarti kali 8 kali berapa itu? 8 gram kali 12. Itu isinya 12 dinar. Biha itu di dalam kilat ya, kalung, dabun utawi emas, wa khorojun dan khoroj. Khoroj itu yaitu istilahnya simpenan. Bapak sol tuha maka memisahkan aku ha pada emas tadi. Bahwa jatuh maka menjumpai akunya Fadlah piha di dalam khoroj atau piha di dalam emas aksaro yang lebih banyak minisnai asyaro daripada 12 apanya dinarnya. Ya saya kumpulkan, saya pisahkan lebih daripada 12 dinar ini. Nah, pada kartu maka melaporkan akunya Fadlah dalika pada demikian Papa Sol Tuha fawajatu piha lin Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka bersabda Nabi, la tuba'u tidak boleh dijual khoroj tadi hatta tufsala atau kiladah tadi, kalung tadi, hatta tufsala sehingga dipisahkan emas. Ya ambil dulu itu kan. Nanti 12 dinar baru diberikan. Kalau lebih jangan, ini namanya borongan begitu itu. Tidak jelas ukurannya, tebasan. Makanya nebas itu kan tidak boleh. Borongan itu juga tidak boleh. Nah, ini dalilnya Rawahu Muslim dalam kitab Sahihnya nomor hadis 1591. Musarrih juga menambahkan Bidawud nomor hadis 3351 sampai 3352. Maksudnya dipisahkan dari pernak-pernik atau kiladah tadi, kalung tadi. Karena kalung itu secara global kalau di Arab itu biasanya akan besar-besar kalung itu. Itu ada perhiasannya emasnya. Mana yang diharapkan? Saya beli 12, ya diambil sampai ukuran 12 dinar tadi. Tidak boleh secara global dijual. Nah, ini dengan 12 itu nebas namanya itu. Tidak boleh seperti itu. Nah ini merupakan salah satu nasihat bagi kita supaya kita jangan sampai melanggar aturan latubatu hatta tufsol. Tufsola itu kalau ditakar ya takar, kalau ditimbang ya ditimbang. Jadi kalau memang pakai takar liter contohnya seperti itu. Kalau pakai timbang ya kilogram, ya silahkan. Nah, ini sudah ada cuklak petunjuk pelaksanaannya, ya kita jangan sampai melanggar aturan. Tenasai nomor hadis 54572 atau 4574. Ahmad bin Hanbal juz 6 halaman nomor hadis 21. Baihaqi juz 5 halaman 291 sampai 292. Ibnul Jarud juz 2 halaman atau halaman 228, rakam hadis 654. Baghawi juz 8
halaman 66 Nokum hadis 2061. Ai pasal tu dahaba anil kharji. Ini harus dipisahkan. Aku memisahkan emas dari simpenannya. Simpenannya itu jangan sampai sak simpenannya itu didol juga, harus diambil emasnya. Butuh 12 ya 12. Gitu. Dan sampai kita itu artinya nebas-nebas. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Tobroni dalam kitab Kabir dengan jalan yang begitu banyak, dengan lafaz yang berbeda-beda, sehingga sampai dikatakan mutarib. Musonib menjawab bahwa khilaf ini tidak mewajibkan dhaifnya, bahkan nasnya diambil dari dalil yang terjaga, tidak ada perbedaan pendapat, yaitu hanya di sini larangan untuk menjual apa-apa yang belum dipisahkan, belum dijelaskan, ditimbang, ditaker. Adapun jenisnya dan ukuran harganya itu tidak digantungkan dalam keadaan ini, itu tidak menjadikan etiraf, bukan. Maka tarjihnya di antara para ruwat itu mengatakan walaupun semuanya itu rawinya adalah sikot, maka menghukumi dengan sahnya riwayat yang mereka sampaikan itu yaitu riwayat yang dihubungkan dengan sadah, itu kalamnya kalam hasan. Nah, itu disebut hadisnya Jabir dan kisahnya yang membawa itu adalah ukuran harga. Berarti dalil ini, hadis ini merupakan dalil bahwa tidak boleh menjual emas beserta yang lain dengan emas sehingga dipisahkan. Maka dijuallah emas itu dengan timbangannya emas, dijuallah yang lain dengan apa yang tambah, yaitu termasuk ribawiyat itu dikatakan la tuba'u hatta tubsol. Kalau sampai tidak dipisahkan maka menjadi riba, menjadi tidak jelas. Nah, itu makanya di sini disebutkan akadnya itu jadi batal. Karena apa? Karena tebasan, tidak jelas yang satunya. Yang satunya jelas, 12 dinar dia ukur, ya ambil 12 dinar. Gitu. Karena kebutuhan dia kemungkinan seperti itu. An-nahyu larangan an bai'il hayawan, untuk menjual hewan bil hayawan dengan hewan. Itu. Ini hewan dengan hewan, kan dilarang. Hadisnya wa an samurata, dan dari Samurah. Itu angka 1 itu jelas la tuba'u hatta tubsol itu. Rawahu Muslim. Nah, itu kan. Itu ada syaratnya di bawah catatan kaki al-hadis. Adapun hadis ini itu ya dalilun, sebuah petunjuk ala annahu, atas sesungguhnya jual beli yang semacam ini itulah ya juju. Tidak boleh apa bai'u dhahabin, menjual emas ma'a ghairihi, beserta selain emas itu, yaitu apa kalungnya, bidhabin dengan emas pula, hatta yusala, sehingga dipisahkan yang emas-emas. Wayuba'u, dan dijual apa dhahabu, emas biwajnin, dengan timbangan apanya dhahaban, emasnya. Jadi harus dijual emas itu dengan timbangan emas. Wayuba'ul akhor bimajada, dan dijual apa akhoru dengan yang apa akhor yang lain, bimajada dengan apa-apa jadi yang tambah apa emas. Yang lainnya dijual, lainnya kan lebih, itu kan. Makanya emas berapa belinya, 12 dinar ya 12 dinar diambilkan. Yang lain berarti harganya lah lain, tambah berarti harganya. Kalau dijadikan satu, seolah-olah satu akad, itu riba, itu lebihnya itu tadi. Wahwa, adapun keterangan itu madhabu Syafi'i wa Ahmad. Wa Abu Hanifah bijawazi dzalik,
dengan bolehnya demikian ini bi aktaro dengan lebih banyak mimma dari apa-apa bi dalam ma minadzabi dari emas. Ya boleh, pokoknya harganya saja harus jelas. Ini sekian, ini sekian. Wala yajuju dan tidak boleh bimisli dengan sepadannya emas, wala biduni dan juga tidak boleh dengan selain emas. Ya tidak boleh kalau jadikan satu akadnya. Jadi harus dipisahkan akadnya baru boleh. Ya nahu asalat dhahab bimuqabalati dhahab. Karena saja berhasil emas diimbangi dengan emas. Adapun yang tambah dari emas bimuqabalatil musahib dengan berbandingannya yang punya lahu bagi emas. Yaitu pasoha maka jadi sah apa al-aqdu akad. Ya kalau di akad lain artinya apa? Kalung itu wadahnya sendiri, kalungnya atau emasnya sendiri akadnya itu kan lebih airnya, lebihnya itu diberi harga sendiri ya itu sudah tidak ribawi lagi. Kalau jadi satu tidak dipisahkan, sudah tidak dipisahkan lalu dijual jadi satu, maka itu menjadi riba. Nah, sekarang an-nahyu larangan anbai'il ayawan dari untuk menjual hewan bil ayawan dengan hewan. Nah, itu tidak boleh di sini. Ini larangan dari Rasulullah. Wa an Samurah bin Jundab anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam itu naha melarang Rasul anbai'il ayawan untuk menjual hewan bil ayawan dengan harga hewan nasiatan secara tempo atau kredit utang. Rawahul khamsah wa sohaha dan mensokehkan pada hadis siapa Tirmidzi wa Ibnul Jarud. Khamsah itu 5 itu adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambali. Tirmidzi, lah ini dalam kitab Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 538 bahkan beliau komentar bahwa hadis ini hasan sahih. Ibnu Jarud yaitu fil Muntaqo dalam kitab Muntaqo juz 2 halaman 187 raqam hadis 611. Nah, nilai hadisnya ini adalah sahih. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dan dia di dalam kitab Mukhtarah. Semuanya itu dari hadis yang hasan dari Samurah. Bahkan disahihkan oleh Tirmidzi dan yang lain. Rawi-rawinya itu kena dipercaya. Hanya saja para penghafal hadis itu memenangkan, merojehkan kemursalan hadis ini karena pendengaran Hasan bin Samurah itu agak diperdebatkan. Akan tapi Ibnu Hibban, riwayatnya juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Daruqutni dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berarti hadis ini bisa dipercaya. Nah, insya Allah itu dulu yang bisa kita sampaikan. Hadis selanjutnya yaitu tentang bai'ul ainati, yaitu menjual ainah. Nah, insya Allah kita akan istilahnya kaji besok pagi yaitu keterusan daripada hadis ini. Demikian. Semoga Allah berikan manfaat dan barokah. Semoga Allah memberikan kemanfaatan sehingga dapat penjagaan kemenangan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Kalau tidak ada, maka saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.